Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad dari Jelang Raya, NIM 191221061, kelas PKI 5B. Dalam video ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang urgensi konseling krisis dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Urgensi konseling krisis dampak menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan suatu kondisi yang secara tiba-tiba mendapatkan masyarakat dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Himbauan pemerintah dalam melakukan karantina daerah, pembatasan sosial, hingga perpindahan pembelajaran dan pekerjaan di rumah menempatkan masyarakat dalam kondisi yang tidak siap. Ketidaksiapan ini merupakan salah satu krisis yang dapat mengganggu keseimbangan kehidupan individu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi di literatur yang bertujuan untuk memperoleh data, informasi, fenomena, catatan, dan dokumen terhadap dampak pandemi COVID-19 dan pentingnya penanganan krisis psikologi melalui konseling krisis. Hasil penelitian menunjukkan pandemi COVID-19 adanya tekanan psikologis masyarakat Indonesia akibat 3 dampak terbesar pandemi, yaitu peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, meningkatnya pasien positif dan kematian, dan kebijakan new normal. Kondisi krisis yang terjadi pada masyarakat dapat mengakibatkan semakin meningkatnya stres, kekacauan emosional, dan psikologis yang berdampak pada kehidupan. Setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19, meningkatnya tekanan psikologis masyarakat yang berdampak pada gangguan kesehatan mental mengukuhkan pentingnya pelaksanaan konseling krisis, dan konselor maupun ahli psikologi lainnya. Diharapkan adanya pembentukan wadah untuk pelaksanaan konselor maupun ahli psikologi lainnya. Diharapkan adanya pembentukan wadah untuk pelaksanaan konseling krisis yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, baik selama masa pandemi maupun setelah berakhirnya pandemi. Sejak akhir November 2019, dunia dikejutkan dengan teridentifikasinya kasus penyebaran virus jenis coronavirus. Virus ini diketahui pertama kali merebak di kota Wuhan, Cina, dan diberi nama COVID-19 atau Indonesia 2020 merupakan kepanjangan dari CO yang menunjukkan kepanjangan dari corona, VI untuk virus, D untuk disease, dan 19 menunjukkan tahun dimulainya penyebaran penyakit akibat virus ini sebagai singkatan 2019 novel coronavirus atau 2019 COV. COVID-19 menyebabkan manusia yang terpapar akan memiliki beberapa gangguan terkait gangguan pada saluran pernafasan ringan hingga berat, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Kecepatan penularan virus dan dari satu manusia ke manusia lainnya menyebabkan penyebaran virus tidak dapat dikendalikan. Pemerintah Beijing akhirnya membuat kebijakan untuk mengkarantina kota Wuhan sampai seluruh provinsi Hubei, Cina pada 23 Januari sebagai teknik pencegahan. Penularan COVID-19 terjadi dalam waktu singkat sejak Cina mengumumkan korban meninggal akibat virus ini sebanyak 4 orang 23 Januari 2020.
Banyak negara-negara di dunia seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Amerika, dan berbagai negara lainnya menarik warga negaranya yang berada pada kota Wuhan. Hal ini menyebabkan virus terbesar di seluruh dunia. Pada 30 Januari 18 negara mengumumkan warganya terpapar virus tersebut. Singkatnya, penyebaran virus ini membuat Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan darurat penyebaran COVID-19 dan semakin meningkatnya pasien positif COVID-19. Pada Rabu 11 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia juga menjadi salah satu negara terpapar COVID-19. Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan kebijakan untuk rakyatnya melakukan pembatasan sosial dan aktivitas. Berbagai himbauan dikeluarkan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus ini, seperti mengikuti protokol kesehatan. Cepatnya penyebaran virus juga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pada bidang pendidikan, yaitu berpindahnya proses pembelajaran sekolah dan jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi menjadi proses pembelajaran di rumah. Berpindahnya sebagai bidang pekerjaan ke rumah, ditutupnya taman hiburan dan wisata, pembatasan jam buka pada pusat pembelanjaan, dan termasuk larangan mudik lebaran bagi masyarakat. Kondisi perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat memaksa masyarakat berbeda dalam krisis psikologis. Krisis psikologi merupakan kondisi di mana individu berhadapan dengan situasi yang menjadi halangan bagi tercapainya tujuan hidup. Hambatan tersebut tidak lagi dapat menyelesaikan dengan cara menyelesaikan masalah yang dapat digunakan, sehingga kegagalan upaya mengatasi masalah tersebut memunculkan periode disorganisasi dan emosi yang kacau. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka masyarakat dapat kehilangan kontrol terhadap emosi, tindakan, dan perasaan yang akan terus berdampak pada kehidupan selanjutnya setelah masa pandemi berakhir. Agar tekanan yang terjadi pada masyarakat dapat diminimalisir agar terhindar pada dampak yang lebih luas, maka masyarakat hendaknya memiliki mental yang kuat dan sehat untuk menghadapi berbagai perubahan dan tekanan akibat pandemi COVID-19. Mental yang sehat ini bertujuan agar terhindarnya seseorang secara khusus dan masyarakat secara umum berlarut dalam kondisi krisis yang berdampak pada kegagalan dalam manajemen. Berbagai upaya mengatasi krisis telah dilakukan oleh pemerintah. Namun pada krisis psikologi, bantuan ekonomi dan berbagai kebijakan pemerintah yang meringankan psikologis masyarakat dirasa belum cukup, karena masyarakat juga butuh kecakapan dalam mereduksi tekanan psikologi yang dihadapi untuk mengembangkan mental yang sehat. Oleh karena itu, peran konselor psikologi, psikoater, dan motivator hendaknya mengambil bagian dalam pemberian menguatkan kesepian masyarakat dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung. Cukup sekian rangkuman materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.